Selamat datang di Saka Film. Film dimulai dengan penampilan seorang gadis cantik bernama Miki yang baru saja tiba di stasiun tujuannya. Ia lantas melanjutkan perjalanan menuju ke sebuah daerah yang cukup terpencil, di mana terdapat sebuah pulau indah yang memiliki kastil-kastil klasik tempat bermukimnya para suster di negeri Sakura tersebut. Dan dia ceritanya mau bertobat dan memilih jalur menjadi seorang suster atau biarawati. Namun ketika Miki sampai di sebuah jembatan gantung yang menuju ke kastil, Miki sebenarnya masih ragu dengan keputusannya yang tiba-tiba memilih menjadi seorang suster. Tapi karena tujuannya itu adalah tujuan yang mulia, Miki tetap melangkahkan kakinya dan juga tekadnya untuk menjadi seorang suster. Lantas pada keesokan harinya, Miki pun telah memakai jubah kebanggaan seorang suster dan akan mengemban tanggung jawab berat menjadi seorang pelayan jemaat di kastil maupun rumah ibadah. Ibu Teresia sebagai pimpinan di kastil tersebut sangat bangga melihat keinginan Miki menjadi seorang suster. Ibu Teresia kemudian mendoakan Miki agar selalu bahagia dan sehat selalu. Sesaat kemudian, Asami yang mewakili Ibu Teresia memperkenalkan Miki kepada suster-suster lainnya. Kemudian Noriko, salah satu suster senior di sana, sangat salut dan gembira melihat Miki yang sangat cantik ini memilih menjadi seorang pembakti. Melihat hal itu, Asami dan suster lainnya seperti agak tersinggung karena Noriko terkesan agak berlebihan terhadap Miki. Dan dari percakapan mereka, kita pun akhirnya tahu kalau Noriko ini merupakan sahabat Miki. Noriko pun memberikan sebuah kamar yang lengkap dan spesial untuk sahabatnya itu. Dan Miki pun sangat berterima kasih kepada Noriko yang telah menyambut kedatangannya dengan hangat. Malam harinya sebelum istirahat, Miki menuliskan sebuah cerita tentang jalan hidupnya yang telah menjadi seorang suster. Namun tiba-tiba dia malah teringat Kumamoto, mantan kekasihnya semasa kuliah dulu. Yang ternyata cara berpacaran mereka itu agak kekinian cuy. Mereka sering melakukan pertandingan futsal, namun caranya yang sangat-sangat hardcore cuy. Namun untungnya, Miki segera sadar lalu membuang kenangan itu dan beranjak beristirahat. Ketika tengah malam, Miki terbangun karena bermimpi. Miki bermimpi bertemu dengan Kumamoto, mantan kekasihnya, dan dari mimpi itu membuat Miki menjadi benar-benar basah kuyup cuy. Saat itu juga Miki pun tersadar dan pada akhirnya ia pun segera memohon pengampunan dan menyesali kesalahan-kesalahannya di masa lalu. Miki sadar kalau seorang suster telah disumpah dan enggak boleh memikirkan tentang kekasihnya. Keesokan harinya, Miki pun bersiap untuk membersihkan diri. Namun ketika itu, ia justru mendapati dua seniornya yang lagi mengadu mekanik di pojokan. Hal ini pun membuat Miki jadi bingung cuy. Kok bisa-bisanya di tempat yang suci mereka malah mengadu mekanik? Lantas setelah selesai, Ibu Teresia memberikan ujian pertama kepada Miki, yang dimana ia akan mengirimnya ke sebuah panti sosial, dan tanpa berlama-lama, Asami pun langsung mengajak Miki meluncur ke panti tersebut. Mereka pun ditemani seorang driver, dan ketika di perjalanan, Miki kemudian merasakan firasat buruk. Namun Miki memilih untuk menghiraukannya, dan tetap tenang dan berharap itu hanya firasat buruk cuy. Lantas singkatnya setelah sampai di tempat tujuan, seorang pria bernama Hiroshi menyambut mereka dan berkenalan dengan Miki si suster junior. Kemudian Hiroshi memindahkan Miki ke panti sosial cabang miliknya dengan alasan di sana masyarakat lebih membutuhkan jasa dari Miki. Malam itu juga mereka pun bergegas ke sana, yang mana kebetulan lokasinya berada di pinggir pantai. Mereka pun lantas melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Ketika Miki akan menyeberang ke jembatan, ternyata Kumamoto mantan kekasihnya Miki berada di sana cuy, dan bekerja sebagai pengamanan terdepan di jembatan itu. Kumamoto pun sangat terkejut setelah melihat Miki kembali, karena memang dia telah lama mencari keberadaan Miki. Kemudian Miki pun meminta maaf kalau dia telah memutuskan menjadi suster. Sebenarnya, dulu Miki pernah berjanji kalau ia akan menjadi seorang PNS. Di sini, Kumamoto seolah tak percaya dengan jubah yang dipakai Miki. Karena tak sanggup melihat Kumamoto, Miki pun segera berlari menghindar dari hadapan Kumamoto. Kumamoto sempat ingin mengejar Miki, karena ingin memberitahu kalau Hiroshi dan teman-temannya adalah orang yang jahat yang hanya ingin memanfaatkannya. Namun, Miki terus berlari dan menghiraukan apa yang dikatakan Kumamoto.
Setelah itu, Miki langsung berdoa melakukan permintaan maaf atas segala perbuatan buruknya. Dan ketika Miki sedang berdoa, Asami justru mencampur minuman Miki dan merencanakan sesuatu untuknya. Setelah beres berdoa, Asami seniornya menyodorkan Miki segelas minuman. Asami seolah-olah prihatin dengan kejadian yang dialami oleh Miki. Tanpa prasangka apapun, Miki pun langsung meminumnya. Dan sesaat kemudian, ia pun segera tertidur. Keesokan harinya, Miki dan Asami terlihat sedang bersepeda mengelilingi desa. Namun entah kenapa, Miki justru kesasar dan melewati seorang warga lokal. Langsung kedua pemuda lainnya datang dan mereka langsung menggocek Miki. Tapi untungnya Miki berhasil lolos. Namun karena nggak ada Google Map, Miki pun berhasil ditemukan kembali dan dia pun langsung diobrak-abrik oleh 3 warga lokal tersebut. Di sisi lain, Kumamoto kedatangan Asami. Ia pun bertanya kepada Asami tentang keberadaan Miki kekasihnya. Asami memberitahu kalau Miki baik-baik aja di sana. Dan Asami meminta supaya Kumamoto jangan mengusiknya lagi. Kumamoto yang mendengar hal itu lantas merasa curiga dan berusaha menyelidiki Miki di pantai abal-abal milik Hiroshi. Asami sebenarnya nggak keberatan kalau Kumamoto ingin menyelidiki dan memastikan kalau Miki baik-baik aja di sana. Namun tentunya dengan sebuah syarat, yaitu Kumamoto harus menutup mata selama perjalanan menuju panti yang dimaksud. Singkat cerita, Kumamoto pun sampai di panti milik Hiroshi. Dan saat itu dia pun langsung dibuat kaget karena melalui jendela kedap suara ternyata Miki sedang digocek oleh 3 pemuda yang sama saat dia kesasar tadi. Kumamoto pun marah-marah dan meminta supaya Hiroshi mengeluarkan Miki. Namun di sini Kumamoto justru dibuat nggak berdaya karena penjagaan Hiroshi yang jauh lebih ketat. Pada akhirnya Kumamoto juga malah ditahan di pantai tersebut. Hiroshi lantas memperlihatkan Miki melalui jendela dan menunjukkan kalau ia sudah memasang sebuah alat yang bisa membuat Miki bergetar di bagian apemnya hanya melalui sebuah remote. Lantas sesaat kemudian ketika Hiroshi tengah lengah, Miki pun berhasil memecahkan kaca dan segera meloloskan diri dari panti tersebut. Ia pun segera bergegas dan memasuki sebuah pos yang berada di tengah hutan. Dari kejauhan, Hiroshi pun melihatnya dan lantas kembali mengeluarkan remote saktinya tersebut. Di sisi lain, ternyata pos itu dihuni oleh seorang pria. Lantas sesaat kemudian Miki pun kembali dibuat bergetar oleh Hiroshi. Pemuda itu pun tampak kebingungan yang mana pada akhirnya Asami pun masuk dan kembali membawa Miki menuju ke pantinya lagi. Hari demi hari berlalu, Miki pun terus dijadikan bahan mainan oleh Hiroshi. Sampai suatu hari, Miki dibawa dan dipertemukan kembali dengan Kumamoto di ruangan bawah tanahnya. Hiroshi kemudian datang dan membiarkan Kumamoto untuk bermain futsal dengan Miki. Tapi dengan cara yang benar-benar parah. Pokoknya sampai yang digantung-gantung gitu cuy. Asami yang melihatnya rada cemburu karena Hiroshi juga turut tipis-tipis menikmati kue milik Miki. Akhirnya pada keesokan paginya, tanpa sepengetahuan siapapun, Asami yang merasa cemburu ini lantas mengeluarkan Miki serta Kumamoto dari panti mereka. Mereka berdua pun segera beranjak dari sana dan menelusuri hutan dengan sangat bersemangat. Sementara di sisi lain, nampak Hiroshi yang langsung mengejar Miki dan Kumamoto namun dari dalam mobil. Asami yang tak ingin Miki kembali akhirnya memilih untuk menutup mata si sopir dan pada akhirnya kecelakaan pun tak terhindarkan. Begitulah cerita singkat dari film ini. Like jika kalian menyukai video ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi dan tulis komentar. Bye-bye.